Selamat pagi untuk Bapak Ibu kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada semua Bapak Ibu guru sudah hadir di ruangan ini untuk kegiatan kita, yaitu observasi dengan materi yang disampaikan sebentar tentang siklus peningkatan praktik pembelajaran di SDN Tetulikong. Jadi sebelum kita mulai dengan kegiatan kita, sebagai umat beriman, marilah kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Untuk itu saya minta Ibu Guru Agama untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas anugerah nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami hingga pada hari ini. Pagi hari ini ya Tuhan, kami berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kami sebagai orang yang Kau percayakan untuk membimbing anak-anak bangsa. Sekarang ya Tuhan, kami akan melaksanakan kegiatan observasi. Kami mohon sertailah kami, utuslah Roh Kudus-Mu ke tengah kami semua, agar kiranya seluruh kegiatan pada hari ini berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Guru Agama yang sudah memimpin kita dalam doa. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir di ruangan ini untuk kita bersama mendengarkan dan juga kita sama-sama melihat perkembangan peserta didik kita selama setahun atau selama satu semester, sehingga saya mengambil tema atau materi di sini tentang siklus peningkatan praktik pembelajaran di SDN Tetulikong. Jadi untuk itu kita sama-sama untuk melihat dia punya strukturnya. Yang pertama itu adalah siklus peningkatan praktik pembelajaran di SDN Tetulikong. Jadi kita sama-sama lihat di sana bahwa pendidikan dasar memegang peranan penting dalam membangun fondasi keterampilan literasi dan numerasi siswa. Namun dalam berbagai hal itu menunjukkan adanya penurunan kemampuan literasi dan numerasi di tingkat sekolah dasar. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti metode pengajaran yang kurang efektif, kurangnya sumber belajar, serta minimnya evaluasi yang berkelanjutan. Jadi tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami siklus peningkatan praktek pembelajaran di sekolah dasar secara sistematis melalui langkah-langkah strategi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan contoh konkret terkait menurunnya literasi dan numerasi serta solusi yang dapat diterapkan secara efektif. Jadi itu kita sama-sama lihat di tayangan itu dan kita sama-sama baca, kita cermati bersama, baru kita lanjutkan ke yang berikut, yaitu tentang siklus peningkatan praktek pembelajaran di SDN Tetulikong. Setelah kita lihat bersama, kita bisa mengidentifikasi masalah dalam pelajaran. Itu ada 3. Yang pertama, asesmen nasional. Yang kedua, itu matematika. Dan yang ketiga, itu instrumen.
kita lihat yang pertama, asesmen nasional. Jadi berdasarkan hasil asesmen nasional tahun 2024 menunjukkan bahwa 60% siswa kelas 5 belum mencapai kompetensi minimum dalam literasi. Jadi mereka juga kesulitan memahami tes naratif yang sederhana dan hanya 25% yang mampu mengidentifikasi ide pokok dari teks informatif. Jadi itu berdasarkan hasil asesmen nasional yang ditampung atau yang kita lihat bahwa dalam tahun 2024 itu siswa hanya bisa mencapai 60%. Yang berikut itu berdasarkan survei di matematika itu menunjukkan bahwa 70% siswa kelas 4 kesulitan dalam menyelesaikan soal cetra yang melibatkan operasi hitung dasar. Jadi ini hanya 30% siswa yang mampu mengaplikasikan konsep pecahan dalam konteks kehidupan sehari-hari seperti membagi kue atau mengukur bahan masakan. Jadi itu mungkin Bapak Ibu guru sering laksanakan di kelas masing-masing. Jadi membuat suatu contoh yang konkret sehingga siswa itu mudah untuk memahami itu. Ya, jadi mungkin kita bisa ambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari itu sehingga siswa itu cepat untuk memahami itu. Jadi misalnya disuruh untuk bawa kue ataukah mungkin kita bisa ambil salah satu jenis makanan yang bisa membuat anak itu cepat mengingat atau cepat memahami itu. Lalu yang ketiga itu instrumen. Jadi guru menggunakan asesmen diagnostik di awal semester untuk mengidentifikasi kesenjangan pemahaman siswa. Jadi sebelum itu kita wawancara dengan siswa menunjukkan bahwa banyak dari mereka merasa kesulitan belajar matematika karena kurangnya minat dan pemahaman konsep dasar. Jadi biasanya pada awal semester ya atau sebelum kita mulai dengan pembelajaran biasanya Bapak Ibu guru selalu tes melalui wawancara sehingga bisa mengetahui bahwa siswa ini sudah mampu atau belum dengan berbagai cara sehingga bisa dengan metode dari Bapak Ibu guru sehingga siswa itu bisa lebih cepat untuk memahami metode pengajaran. Jadi bukan saja kita menggunakan itu dengan metode ceramah secara menurut, tetapi bisa menggunakan alat peraga ataukah dengan cara pendekatan kita sehingga siswa itu mudah untuk memahami. Yang berikut perencanaan strategi perbaikan. Itu yang pertama, pembelajaran berbasis proyek atau literasi. Jadi literasi itu berarti kita membaca toh, ya mungkin itu sudah dijalankan oleh Bapak Ibu guru setiap hari. Itu sebelum mulai pembelajaran itu mungkin sudah dijalankan literasi 15 menit. Jadi di sini kita lihat bahwa siswa kelas 5 diberi tugas membaca teks informatif tentang daur hidup kupu-kupu, kemudian membuat infografis secara sederhana yang menjelaskan proses tersebut. Jadi dari hasil proyek ini dinilai berdasarkan ketepatan informasi dan kreativitas visual. Ya, berarti secara kita melihat secara keseluruhan. Jadi mungkin Bapak Ibu guru bisa pesan siswa itu untuk membawa kupu-kupu mungkin dari awalnya itu apa sehingga mereka bisa tahu prosesnya itu. Ya. Jadi mungkin sebelum terjadi kupu-kupu apa yang harus mereka kumpulkan itu. Mungkin ya
kepompong toh. Ya mungkin setelah kepompong apalagi yang berikut pasti mereka sudah tahu, dan mungkin pada saat itu kalau bahasa Indonesia mereka tidak tahu, mereka gunakan bahasa daerah. Yang penting mereka sudah bisa ingat teman-teman. Oh ya kepompong itu apa? Kepompong mungkin atau tak bulan-bulan, boleh lah, tapi boleh. Soalnya ini mau dibuang, asal mau dijadi nang kupu-kupu. Ya itu yang disebut dengan proses tadi. Jadi itu tidak perlu saya sampaikan lagi, mungkin Bapak Ibu guru di dalam kelas sudah laksanakan itu. Lalu yang berikut pembelajaran kontekstual atau numerasi tadi. Itu berarti kita lebih banyak untuk menghitung, ya. Jadi siswa kelas 5 diajak untuk belajar operasi perkalian dan pembagian melalui simulasi kegiatan di pasar. Jadi mereka berperan sebagai penjual dan pembeli dengan menggunakan uang mainan untuk menghitung keuntungan dan kerugian. Jadi dari situ mereka juga ada evaluasi yang dilakukan melalui kuis singkat setelah kegiatan. Jadi bisa kita mengantar mereka itu dengan adakan pasar di dalam kelas, ya. Jadi ada yang jadi penjual, ada yang jadi pembeli, lalu mereka juga harus siapkan uang untuk belanja. Jadi mungkin mereka bisa tahu harga barangnya seperti ini, ataukah mereka juga bisa tahu angka uang, ya. Jadi sebelum mereka ini pasti kita juga harus pesan mereka untuk membawa segala kelengkapan itu sehingga mereka bisa bermain peran di dalam kelas, ya. Jadi selain pembelajaran itu, tetapi kita juga laksanakan itu secara untuk bermain peran di dalam kelas, seolah-olah di dalam kelas itu pasar, ya. Seperti ada penjual dan ada pembeli. Jadi mungkin dengan adanya metode-metode itu mereka lebih memahami itu, lebih cepat. Lalu yang ketiga itu pelatihan guru melalui metode pengajaran. Jadi guru-guru kelas 5 diberi pelatihan intensif selama 3 hari tentang menerapkan metode pembelajaran aktif dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Jadi keberhasilan pelatihan itu diukur melalui observasi kelas dan peningkatan hasil belajar siswa pada ulangan harian. Jadi biasanya itu Bapak Ibu guru sudah jalankan itu setiap minggu, mungkin setelah pembelajaran diadakan evaluasi, ya, ataukah diadakan soal-soal latihan untuk mereka sehingga bisa mengetahui apakah siswa sudah paham atau belum. Yang berikut perbaikan berkelanjutan. Itu juga ada 3. Yang pertama menggunakan metode visual yang lebih menarik. Yang kedua variasi dalam permainan, dan yang ketiga workshop untuk orang tua. Jadi yang pertama kita lihat, jika penggunaan buku cerita bergambar kurang efektif, guru dapat mencoba menggunakan media visual yang lebih menarik seperti video animasi atau infografis interaktif yang menampilkan daur hidup kupu-kupu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, jika permainan jual beli di pasar kelas mulai membosankan, guru dapat memperkenalkan variasi permainan seperti lelang atau simulasi investasi dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Dan yang ketiga, sekolah menyelenggarakan workshop rutin untuk orang tua tentang cara mendukung pembelajaran matematika di rumah, termasuk memberikan tips praktis tentang cara membantu anak mengerjakan PR dan belajar konsep matematika sehari-hari. Jadi itu ada 3 itu yang perlu kita sama-sama lihat, lalu kita terapkan di kelas kita masing-masing. Jadi mungkin yang ketiga itu bersama orang tua itu mungkin pada saat pembagian rapor itu biasanya sebelum kita berikan rapor kepada orang tua, mungkin Bapak Ibu guru wali kelas sering menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah dan juga di rumah. Misalnya ada tugas-tugas PR itu mungkin bisa diminta bantu oleh orang tua untuk selesaikan secara bersama-sama. Dan itu adalah
tentang perbaikan berkelanjutan tadi. Yang berikut kita lihat contoh kasus dan solusi. Contoh kasus dan solusi. Di sini kita mengambil kasus menurunnya kemampuan membaca pemahaman. Menurunnya kemampuan membaca pemahaman. Jadi masalah yang perlu kita sama-sama lihat dari hasil tes diagnostik menunjukkan 60 siswa kelas 5 kesulitan memahami teks naratif dan informatif yang panjang, dan mereka juga kesulitan mengidentifikasi ide pokok secara detail penting dan membuat inferensi sederhana. Jadi itu masalah yang kita sama-sama perlu lihat. Mungkin solusi ke depannya seperti apa yang perlu kita sama-sama bahas pada saat ini. Jadi itu masalah yang kita ambil bersama, itu hasil tes diagnostik menunjukkan 60 siswa kelas 5 kesulitan memahami teks naratif dan informatif yang panjang. Jadi mereka juga kesulitan mengidentifikasi ide pokok, detail penting, dan membuat inferensi sederhana. Jadi solusinya seperti apa yang perlu kita lihat bersama. Setelah kita lihat masalah yang kita paparkan di sini, jadi solusinya seperti apa? Mungkin salah satu Bapak Ibu guru bisa menyampaikan solusi yang perlu kita buat ke depan itu seperti apa? Ya, mungkin Ibu guru kelas 5, Ibu Bati bisa menyampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari masalah yang kita lihat bersama, kita dengar bersama, dari saya mungkin bisa menggunakan solusi yang terbaik adalah dengan membuat program membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Terima kasih, saya kembalikan. Mungkin masih ada yang lain supaya kita bisa sama-sama pecahkan masalah yang sudah kita buat itu. Jadi dari guru kelas 5, Ibu Banti harus buat program membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang berikut mungkin dari Ibu guru kelas 2 itu menyangkut literasi. Solusi yang kedua yaitu dengan pembuatan sudut baca. Iya, membuat sudut baca yang menarik sehingga membuat siswa itu pagi datang langsung dengan sendirinya, untuk tidak perlu disampaikan, mungkin sudah tahu itu, mereka lihat buku dan mereka langsung ambil dan membaca. Mungkin ada yang lain lagi? Baik, yang solusi yang ketiga mungkin kita membentuk kelompok, lalu kita adakan diskusi kelompok untuk membahas isi bacaan. Sekian dari saya. Yang lain lagi mungkin masih ada? Jadi mungkin kita di sini mungkin ya istilahnya jaringan, lalu listrik juga mati hidup, mungkin kita juga harus menyiapkan buku-buku, ya. Nah, jadi buku-buku itu tidak perlu kita mungkin tunggu dari pihak lain untuk membantu kita, tetapi mungkin kalau kita jalan ketemu di toko ataukah di salah satu rumah, mungkin kita masuk begitu lihat ada buku-buku cerita, bisa kita minta untuk bawa ke sekolah, ya. Sehingga selain mereka gunakan HP, tetapi mereka juga pasti lihat buku cerita yang bergambar, pasti mereka merasa menarik. Jadi kalau namanya anak-anak itu sebelum mereka membaca pasti dari awal itu, atau yang pertama itu pasti mereka harus memperhatikan gambar-gambar, apalagi gambar-gambar yang menarik. Jadi dengan adanya gambar itu mereka juga lebih semangat untuk
membaca untuk mengetahui isi cerita yang ada di dalam gambar itu. Lalu yang berikut kita lihat tentang kasus kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Jadi itu juga merupakan salah satu kasus buat kita, ya. Jadi selain penjumlahan, pengurangan, lalu pembagian dan perkalian dalam bentuk bilangan bulat, tetapi juga dalam bentuk soal cerita. Jadi masalah yang pertama itu adalah observasi menunjukkan banyak siswa kesulitan mengubah soal cerita matematika sederhana menjadi persamaan matematika yang benar. Jadi mereka juga kesulitan dalam memilih operasi hitung yang tepat, misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi itu masalah yang perlu kita sama-sama lihat, lalu solusi ke depannya seperti apa, sehingga masalah ini tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya. Ya, jadi mungkin salah satu bapak ibu guru bisa menyampaikan solusi ke depannya seperti apa. Oke, ibu guru kelas 4, Ibu Wanti. Ibu Wanti. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Setelah mendengar masalah yang dipaparkan, salah satu solusi yang kita ambil menggunakan ialah metode pembelajaran berbasis permainan edukatif, seperti matematika itu menyenangkan. Dan yang kedua itu pembelajaran berbasis proyek dengan konteks kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin ada yang lain lagi. Jadi kalau dari ibu guru kelas 4, Ibu Fati, solusinya itu dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis permainan dalam pembelajaran matematika. Jadi tidak selamanya berpatok pada cara yang sudah ada di dalam buku, tetapi mungkin dari kita guru itu bisa dengan menggunakan cara yang lebih mudah sehingga siswa itu lebih memahami. Ya, jadi dengan berbagai cara. Dari cara kita itu siswa lebih cepat untuk memahami. Ya. Selain cara penyajian, tapi dengan metode, dengan contoh, ya jadi itu sehingga guru itu lebih cepat untuk anak itu lebih cepat untuk memahami. Yang berikut, mungkin masih ada yang lain? Ya, Ibu guru kelas 5. Baik. Dari masalah yang ada, mungkin saya bisa ambil solusi dengan menggunakan alat peraga atau alat bantu untuk membantu anak-anak dalam penghitungan. Jadi misalnya pakai blok DNS atau menggunakan biji-bijian atau juga lidi, alat-alat yang ada di sekitar yang bisa membantu anak-anak dalam pembelajaran matematika. Jadi untuk kita di daerah pedalaman ini tidak perlu kita pergi beli di toko sana atau di pasar sana, tetapi kita bisa menggunakan alat-alat sederhana yang kita ada di sekitar lingkungan sekolah, misalnya yang mungkin ada batu-batu kecil itu, ya, atau batu kerikil itu, suruh mereka ambil itu lalu untuk menghitung, mengurang perkalian atau pembagian bisa saja. Lalu mungkin ada kita pesan mungkin bawa biji-bijian ataukah buah-buahan yang kecil itu, ataukah mungkin kalau bahasa di sini bahasa daerah betah dekat tuh, dekat turung. Ada satu biji kecil itu yang warna putih itu, kalau dulu yang waktu kami masih SD itu, atau betah pun kesenangan betah mati turung untuk hitung. Jadi ada satu jenis biji yang kecil putih. Jadi kelihatan licin, sehingga mungkin dengan alat itu siswa itu bisa menarik kami itu turung dan kami hitung sekolah. Jadi mungkin batu merasa batu kisahku akhirnya sehingga
lebih suka alat-alat yang mungkin agak baru begitu, sehingga sangat menarik untuk mereka untuk membawa ke sekolah. Jadi itu. Jadi ada beberapa solusi yang sudah kita ambil bersama, sehingga ke depannya bisa kita pelan-pelan untuk melangkah membuat seperti yang kita sudah sampaikan ini. Jadi mulai literasi dan numerasi. Ya. Jadi masalah-masalah kita sudah lihat bersama, lalu solusinya juga sudah kita sama-sama menjawab. Yang terakhir itu kesimpulan dan rekomendasi. Jadi setelah kita lihat dari awal sampai yang terakhir ada usul saran tadi semua itu, yang terakhir kita buat kesimpulan bahwa siklus peningkatan praktik pembelajaran sangat penting dalam memastikan metode pembelajaran yang digunakan relevan dengan kebutuhan siswa yang beragam, terutama dalam kemampuan membaca, pemahaman, dan menyelesaikan soal cerita matematika. Jadi itu kita ambil kesimpulan seperti itu. Jadi mungkin perlu sama-sama kita lihat lagi, atau bila perlu kita sama-sama baca lagi tentang kesimpulan itu, supaya kita sama-sama ingat. Ya. Satu kali lagi kita sama-sama baca kesimpulan. Siklus peningkatan praktik pembelajaran sangat penting dalam memastikan metode pengajaran yang digunakan relevan dengan kebutuhan siswa yang beragam, terutama dalam kemampuan membaca, pemahaman, dan menyelesaikan soal cerita. Jadi itu kesimpulan. Sekarang rekomendasi yang harus kita lihat bersama, bahwa kita guru juga perlu meningkatkan kompetensi pedagogik melalui pelatihan intensif. Lalu sekolah juga menyediakan sumber belajar yang interaktif seperti buku cerita bergambar dan alat bantu visual. Jadi kita juga minta dukungan dari orang tua, itu pembelajaran di rumah dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lalu yang berikut, kita juga minta perhatian dari pemerintah untuk memberikan dukungan berkelanjutan melalui program membaca 15 menit dan pelatihan guru. Jadi itu rekomendasi yang kita buat. Jadi mungkin itu saja kegiatan kita pada hari ini. Jadi sebelumnya itu saya juga ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru semua. Jadi kita sudah sama-sama lihat materi tadi. Lalu sampai yang terakhir itu adalah kesimpulan dan rekomendasi. Jadi mungkin yang sudah kita buat tahun ini atau semester ini kita sudah lihat bersama. Jadi untuk kedepannya kita sama-sama nanti mungkin ada perbaikan atau mungkin ada pendapatan dari Bapak Ibu guru, nanti kita sama-sama untuk duduk bersama untuk membicarakan lagi tentang masalah-masalah ini. Jadi mungkin hanya itu saja. Terima kasih banyak atas kerjasama yang baik kita semua. Akhirnya sebelum kita mulai dengan sebelum akhir kegiatan kita ini, kita juga awal dengan berdoa dan akhir juga kita jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Jadi saya minta Ibu Guru Agama untuk memimpin kita lagi dalam kegiatan akhir ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah bersama Bunda Maria kita bersyukur atas kebersamaan kita dalam mengikuti kegiatan observasi ini, dan juga kita mohon doa-doa Bunda Maria agar kiranya Bunda Maria senantiasa selalu mendoakan kita, melindungi kita, dan memberkati kita dari setiap tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang.